Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Chandra Setia, NIM 201804202880. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 statistika terapan, yaitu estimasi parameter. Di dalam estimasi parameter kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama fungsi estimasi statistika inferensial, dan yang kedua adalah distribusi statistika, dan yang ketiga adalah interval kepercayaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi estimasi statistika inferensial. Salah satu tugas statistika inferensial yaitu membuat kesimpulan, diferensi, estimasi, penaksiran, dan generalisasi pada populasi berdasarkan hasil analisis dari data sampel. Dan yang kedua, penafsiran estimasi yang dibuat haruslah tidak bias. Sampel yang harus reflektif yaitu berupa dengan persyaratan pengambilan berupa teknik pengambilan sampel atau teknik sampling dan jumlah anggota sampelnya. Yang selanjutnya adalah penarikan anggota sampel harus dilakukan secara random, tidak memihak salah satu pihak. Selanjutnya ada statistika inferensial bertugas dan berfungsi untuk menaksirkan populasi berdasarkan sampel. Misalnya yang berupa data deskriptif seperti rata-rata hitung, simpang baku, mode media, dan lain-lain. Data-data deskriptif yang dihitung dari sampel itulah yang biasanya disebut sebagai data statistik. Sebaliknya, data deskriptif yang dihitung dari populasi disebut dengan parameter. Selanjutnya ada perhitungan kesalahan sampling, yaitu dihitung dari selisih antara rata-rata populasi dengan rata-rata hitung sampel, yaitu rumusnya kesalahan sampel ke I ke berapa sama dengan rata-rata hitung populasi ditambah dengan rata-rata hitung sampel ke sekian. Pada umumnya besaran rata-rata hitung populasi parameter tidak diketahui dan yang biasa dihitung adalah besarannya, kesalahan sampling, dan rata-rata dihitung statistika. Selanjutnya yaitu distribusi statistika. Untuk kita harus menghitung simpang baku rata-rata hitung atau kesalahan sampling yang dapat dipergunakan untuk menafsirkan letak rata-rata populasi parameter, dan tidak perlu susah-susah mencari rata-rata hitung sampel ke sekian dari banyak sampel terlebih dahulu, melainkan cukup dari satu sampel yang kita miliki. Adapun rumusannya yang digunakan untuk menghitung simpang baku rata-rata hitung sebagai berikut, yaitu dengan simpang baku rata-rata sama dengan simpang baku yang dihitung dari data mentah per akar jumlah nilai kelompok sampel dikurangi 1. Besaran simpang baku rata-rata dihitung dalam rumusan tersebut amat bergantung pada jumlah subjek kelompok sampelnya. Semakin besar jumlah subjek kelompok sampelnya, maka akan semakin kecil simpang baku rata-ratanya. Jika N sama dengan jumlah populasi simpang baku rata-ratanya, maka jumlahnya 0. Artinya tidak ada lagi simpang baku yang merupakan kesalahan sampling, karena yang diukur sudah bukan lagi kelompok sampel, melainkan populasi. Yang ketiga, kita akan
membahas interval kepercayaan. Interval kepercayaan adalah rentangan bilangan dari angka ke angka tertentu yang di dalamnya diperkirakan terletak kemungkinan bilangan rata-rata hitungan populasi parlementer-nya. Penaksiran terletak pada rata-rata hitungan populasi parlementernya pada umumnya mempergunakan taraf signifikan 5% dan 1%. Penafsiran digunakan untuk menggunakan taraf signifikan 5% sama artinya dengan mempergunakan nilai z-score-nya 5% yang artinya 1,96 yang memiliki daerah probabilitas sebanyak 95%. Jadi, daerah penerimaannya sekitar sebesar 95% dan kemungkinan penolakannya adalah 5%. Nah, rumusannya yaitu rata-rata hitungan populasi parlementer sama dengan rata-rata hitung sampel kurang lebih dengan nilai z-score-nya tadi. Selanjutnya ada penafsiran yang menggunakan taraf signifikan 1% sama artinya dengan menggunakan nilai z-score yaitu 2,58 yang memiliki daerah probabilitasnya sekitar 99% yang artinya penolakannya hanya 1% saja, yang berarti lebih dapat dipertanggungjawabkan. Rumusnya yaitu rata-rata hitungan populasi parlementer sama dengan rata-rata hitungan sampel kesekian ditambah atau dikurang dengan nilai z-score 1% tadi yaitu 2,58. Jadi berbagai hasil perhitungan statistika pada umumnya dilakukan berdasarkan data-data sampel. Kemudian dilakukan estimasi terhadap populasi atau hasil perhitungan statistis itu kemudian digeneralisasikan kepada populasi. Sekian pembahasan dari saya bab 5 estimasi parlementer. Jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi atau pembuatan PPT, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.